Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Rizky Alfiansa dari Prodi Ekonomi B. Di sini saya akan mempresentasikan konsep penandingan dan proses penyesuaian. Siklus akuntansi atau dalam tanda kurung proses pencatatan. Gambar siklus akuntansi. Kegiatan akuntansi selalu berputar terus-menerus dan selalu berulang kembali sehingga disebut siklus. Dari transaksi, pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, laporan keuangan, dan begitu juga sebaliknya kembali ke transaksi. Kegiatan dalam siklus akuntansi. Tahap pencatatan. 1. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Pencatatan dalam judul dalam kurung buku harian. 3. Memindah bukuan dalam kurung posting ke buku besar. Selanjutnya tahap pengiktisaran. 4. Pembuatan neraca saldo dalam kurung trial balance. 5. Pembuatan neraca lajur dalam kurung adjustment. 6. Penyusunan laporan keuangan. 7. Pembuatan jurnal penutup dalam kurung closing entries. 8. Pembuatan neraca saldo penutup dalam kurung post closing trial balance. 9. Pembuatan jurnal balik. Bukti transaksi. Setiap transaksi memerlukan bukti. Guna bukti sama dengan untuk melihat keabsahan transaksi yang dicatat. Bukti dapat digunakan sebagai rujukan untuk konfirmasi bila ada masalah di kemudian hari. Bukti yang dibuat oleh pihak perusahaan disebut bukti inter. Bukti yang dibuat oleh pihak luar sama dengan bukti ekstern. Buku pengeluaran uang. Pengeluaran uang harus dibuktikan dengan kwitansi yang ditandatangani oleh penerima. Jika menggunakan cek, maka struk yang tertinggal dalam buku cek dapat dijadikan bukti seperti contoh pada gambar tersebut. Bukti penerimaan uang. Pada waktu menerima uang, perusahaan harus membuat kwitansi sebagai bukti bahwa uang telah diterima. Untuk contoh, anggaplah tanggal 3 Desember 2011, Klinik Budiman menerima uang sebesar 129.000 dari Salon Ayu atas jasa yang diberikan. Kwitansi yang dibuat oleh Klinik Budiman adalah sebagai berikut gambarnya. Selanjutnya, kwitansi ditandatangani oleh Budiman karena yang berhak menerima uang di klinik adalah Budiman, dan di stempel kwitansi tidak diberi materai karena kurang dari 5 juta rupiah. Bukti jurnal lanjutan. Bukti jurnal memperlihatkan nama akun yang didebit atau kredit, mencantumkan nama dan tanda tangan yang membuat dan menyetujui bukti jurnal. Tanggal harus sama dengan tanggal kwitansi. Bukti jurnal harus bernomor urut, dapat dibuat untuk semua transaksi, tidak melibatkan pihak luar perusahaan. Bukti lain. Faktur dalam kurung penjualan atau pembelian secara kredit. Bukti pengiriman dan penerimaan dalam kurung penyerahan dan pengiriman barang. Jurnal umum. Jurnal adalah catatan kronologis dari transaksi suatu entitas atau kesatuan berdasarkan urutan terjadinya dengan menunjukkan rekening yang harus didebit dan dikredit. Manfaat pemakaian jurnal adalah sebagai berikut. Jurnal merupakan alat yang dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruhi oleh suatu transaksi. Manfaatnya akan terasa bila suatu transaksi mengakibatkan adanya pendebitan dan pengkreditan. Jurnal merupakan alat pencatatan yang memberikan gambar secara kronologis dalam kurung menurut waktu yang terjadi, sehingga dapat memberi gambaran lengkap tentang seluruh transaksi perusahaan. Jurnal dapat dipecah-pecah menjadi jurnal khusus dan dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan. Bila transaksi langsung dicatat ke buku besar dan terjadi kesalah dalam pencatatan, akan sulit untuk ditemukan. Misalnya lupa pendebit atau mengkredit suatu rekening, atau pendebitan dan pengkreditan ke rekening yang salah. Keterangan kolom jurnal. A. Tanggal kapan terjadinya transaksi. B. Judul akun dan penjelasan setiap transaksi. C. Referensi pemindah bukuan. D. Kolom debit. E. Kolom kredit.
Proses pencatatan dalam jurnal. Proses mencatat transaksi ke dalam jurnal disebut menjurnal. Prosedur yang harus diikuti dalam menjurnal adalah sebagai berikut. Tahun ditulis pada baris pertama dan biasanya tidak ditulis berulang-ulang apabila tahun tidak berganti. Nama bulan ditulis untuk transaksi yang pertama terjadi dalam bulan yang bersangkutan. Proses pencatatan dalam tanggal untuk tiap transaksi dicatat pada kolom pertama pada bagian kolom yang kecil. Untuk setiap transaksi perlu ditulis tanggalnya meskipun pada tanggal yang sama terjadi beberapa transaksi. Nama rekening yang didebit ditulis merapat ke sebelah kiri dalam kolom dan jumlah pendebitan dimasukkan ke dalam sisi kiri atau debit. Proses pencatatan dalam jurnal. Nama rekening di kredit ditulis pada baris berikutnya dalam kolom dan ditulis sedikit masuk ke sebelah kanan bila dibandingkan dengan rekening yang didebit. Penjelasan atau keterangan ditulis pada baris berikutnya dalam kolom keterangan dan nama rekening. Pada slide terakhir ada jurnal umum salon Ayu. Cara menganalisis transaksi. 1. Tentukan jenis akun yang dipengaruhi transaksi dalam kurung aktiva atau aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Tentukan akibat transaksi terhadap akun bertambah dalam kurung bertambah atau berkurang. 3. Tentukan debit atau kredit atas akun yang dipengaruhi transaksi. 4. Catat debit dan kredit dalam jurnal umum. Demikian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.